Wali Kota Banjarmasin bersama Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin melaunching bis Trans Banjarmasin di halaman kantor PDAM Bandarmasi Banjarmasin Daisukan Senin 17 Februari 2020. Armada angkutan umum milik pemerintah Kota Banjarmasin yang mulai beroperasi pada 18 Februari 2020 nantinya akan melintasi 2 koridor jalur angkutan di Kota Seribu Sungai. Wali Kota Banjarmasin bersama Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin melaunching bis Trans Banjarmasin di halaman kantor PDAM Bandarmasi Banjarmasin, Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, Daisukan Senin 17 Februari 2020. Armada angkutan umum milik pemerintah Kota Banjarmasin yang mulai beroperasi pada 18 Februari 2020 nantinya akan melintasi 2 koridor jalur angkutan di Kota Seribu Sungai. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahiritakuni Prima TV memadahkan hadirnya angkutan transportasi umum di Banjarmasin sejalan dengan 4 tahun kepemimpinan Ibnu Herman untuk menjadikan Banjarmasin barasiwan nyaman serta memberikan kesejahteraan bagi warganya. Kehadiran bis ini menurut Ibnu Sina merupakan keinginan wan ditunggu-tunggu warga Banjarmasin agar bisa memiliki angkutan umum, sehingga diharapkan kehadiran bis ini bisa menjadi penghubung antara bis Banjar Bakula yang telah lebih dulu beroperasi. Politisi PKS ini pun menegaskan, bis Trans Banjarmasin sebanyak 6 unit ini nantinya hanya akan melayani 2 koridor, namun kedepannya ditargetkan bisa melayani hingga 4 koridor. Dalam memantapkan armada angkutan umum di Banjarmasin, maka pada pertengahan Juli 2020 nanti, pemerintah Kota Ujar Ibnu Sina kembali akan menambah angkutan umum ini hingga jumlahnya mencapai 20 unit. Sementara itu untuk penyediaan bis Trans Banjarmasin yang telah direalisasikan sejak 2019 lalu ini, mengeluarkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Ini adalah terkait dengan pelayanan transportasi, dan mudah-mudahan dengan di launchingnya Trans Banjarmasin ini di koridor 1 dan 2 dulu ya, nanti tahun ini targetnya memang ada 4 koridor, dan itu menjadi feeder atau penghubung antara bus BRT Banjar Bakula yang sudah berjalan oleh provinsi, dan insya Allah kami tahun ini akan melengkapi paling tidak di 4 koridor itu, dan ini dibuktikan dengan penerimaan tenaga driver dan juga sopirnya yang sudah untuk pemenuhan 4 koridor itu. Hingga nanti di anggaran tahun 2020 akan ada penambahan lagi sehingga bisa melayani 4 koridor. Targetnya adalah sekitar 20 atau 24 unit bus. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Ihwan Nurhalik memadahkan 6 unit bis ini nantinya akan melayani 2 koridor yang melintasi beberapa ruas jalan di Banjarmasin. Setiap unitnya berkapasitas tampung sebanyak 18 orang. Untuk rute koridor 1, ujar Ihwan Nurhalik, mulai dari Jalan Ayani Pal 6, Jalan Pramuka, Jalan Veteran, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani tembus flyover, terus ke Jalan Pangeran Antasari. Kemudian rute koridor 2, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Samudra, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Keramaian, Jalan Tarakan, dan Jalan Es Parman. Walaupun nanti ada tambahan 6 lagi, tetap kita hanya melayani 2 koridor. Berarti itu dari operasi dari jam 6 pagi sampai jam 7 sore, sore malah. Iya. Itu headway-nya selisih waktunya berapa jam Pak? 1 jam atau 2 jam Pak? Dari jam belum kita tentukan. Jadi sementara masih kolonnya penuh baru berangkat. Oh gitu lah. Aja. Tapi tetap bahwa sopir dilarang untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang di luar halte. Jadi itu penegasannya. Jadi ini bukan angkot. Jadi ini harus turun naiknya dan di halte. Ada boleh ngetem juga Pak lah? Tidak boleh ngetem. Nah kemarin memang ada pertanyaan dari supir. Seandainya waktu sholat, nah saya mewajibkan bahwa sholat diutamakan. Jadi kalau pas waktu sholat azan di masjid terdekat mereka harus stop. Silakan.